Perang Uhud ini terjadi pada tahun 3 Hijriah. Pada tahun 3 Hijriah, ya. Setelah setahun terjadinya perang Badar, ya. Badar. Ya, perang pertama itu kan perang Badar. Kemudian setelah setahun kemudian baru terjadi perang Uhud. Jadi latar belakang perang Uhud ini berawal dari dendam, ya. Dendam orang-orang Quraisy ketika mereka mendapati kekalahan pada waktu perang Badar. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Anfal ayat 36 juga mengabarkan berita itu bahwasanya innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir itu mereka itu berinfak, mengumpulkan hartanya, ya, untuk memerangi kaum muslimin. Ya. بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفر. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali teman-teman sekalian di dalam program Amanah Podcast. Semoga teman-teman dan para pemirsa channel Amanah Podcast selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang perang Uhud. Perang Uhud dan hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa perang Uhud. Kita ketahui bersama teman-teman bahwa perang Uhud bukan hanya sekedar lembaran sejarah yang dicatat baik itu di dalam Al-Qur'an maupun kisah-kisah sahih sunnah Rasulullah SAW, tapi di dalamnya ada suatu peristiwa penting yang membuat kita bisa mengambil kisah dan hikmah di dalamnya. Misalnya pengorbanan, perjuangan, dan itu bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kita meniti kehidupan di dunia ini, terlebih lagi untuk bekal kita di akhirat kelak. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kali ini kita bersama narasumber kita Ustadz Hudzaifah Agus Salim. Beliau adalah mudir sekaligus dai Yayasan Wakaf Amanatul Ummah, mudir Pondok Pesantren Amanah Putri. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat Ustaz. Insyaallah. Kegiatan apa sekarang nih Ustaz? Alhamdulillah seperti biasanya ya. Kalau dari pagi jam 7 mungkin sampai nanti jam 12 biasanya mengajar di Pondok Pesantren Amanah Putri. Kalau tidak ada jadwal pun kadang-kala mengontrol berkaitan dengan kebutuhan pondok, sarana dan prasarana yang mungkin perlu dilengkapi seperti itu. Ya mungkin kalau malamnya ya kadang-kala ngisi taklim dan lain sebagainya. Masya Allah, sibuk sangat Ustaz ya, sibuk untuk umat. Insya Allah mudah-mudahan aktivitas Ustaz selalu mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke Ustaz, sesuai tema pembahasan kita kali ini kita mengambil tema perang Uhud Ustaz. Ya. Mengenai hikmah dari sejarah perang Uhud. Ustaz. Mungkin Ustaz bisa menggambarkan untuk awalnya apa sih perang Uhud itu? Maksudnya sejarah yang terjadi di perang Uhud itu apa? Latar belakang sejarahnya. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Mengawali perjumpaan kita pada
pagi menjelang siang hari ini, saya mengajak kepada saya pribadi dan kepada yang rekan-rekan yang menyaksikan kaum muslimin wal muslimat, marilah kita selalu bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya, Allah tidak mengharapkan agar nikmat tersebut diganti. Sebanyak apapun nikmat itu yang telah kita gunakan, yang kita pakai, Allah hanya mengharapkan agar kita selalu bersyukur dengan kenikmatan tersebut. Bahkan di saat kita mensyukurinya, Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan atau akan memberi ganti yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Itulah Maha Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan umatnya hatta yaumul qiyamah. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang diberikan kepada kami pada kesempatan kali ini yaitu berkaitan dengan masalah perang Uhud, dan kira-kira apa hikmah yang bisa kita ambil daripada sejarah perang Uhud tersebut. Ketika kita berbicara mungkin berkaitan dengan masalah sejarah, sebuah peristiwa di masa lalu, dan salah satu ilmu yang harusnya kita pelajari adalah berkaitan dengan masalah sejarah. Karena biar bagaimanapun sejarah itu pasti akan terulang dari masa ke masa. Ya, walaupun nanti pada objeknya mungkin berbeda, tetapi kisah-kisahnya itu, kejadian-kejadiannya itu nanti akan mirip, ya. Tidak akan jauh beda. Nah, makanya pentingnya kita belajar sejarah, kita mempelajari sejarah tersebut, kemudian kita mendalaminya, menghayatinya, yang nantinya kita bisa ambil pelajaran daripada kisah-kisah tersebut. Apalagi ini kisah perjalanan seorang hamba yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan panutan bagi kaum muslimin terkhususnya dan seluruh umat manusia, sebagaimana di mana tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad kan, inna arsanaka lirahmatan lil alamin. Ya. Kami mengutus engkau untuk rahmat bagi seluruh alam. Artinya kita semua yang ada di dunia ini ya punya kewajiban untuk mempelajari sejarah beliau, perjuangan beliau, yang nantinya kita ambil pelajaran dan hikmah dari pelajaran tersebut. Kembali kepada tema berkaitan dengan masalah perang Uhud. Ya, perang Uhud adalah merupakan salah satu peperangan yang di situ Rasulullah SAW juga hadir. Jadi di dalam perjalanan sirah beliau itu ada yang namanya Ghazwah, ada yang namanya Sariyah. Ghazwah ini adalah peperangan-peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan Quraisy, orang-orang kafir, yang di situ Rasulullah SAW turun langsung untuk memimpin pasukan tersebut. Sementara Sariyah ini adalah peperangan yang terjadi yang Rasulullah SAW itu tidak ikut langsung. Mungkin beliau hanya mengutus beberapa pasukan, beberapa orang, mengutus para sahabat untuk melawan atau menghalau daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Perang Uhud ini terjadi pada tahun 3 Hijriah. Pada tahun 3 Hijriah, ya. Setelah setahun terjadinya perang Badar, ya. Ya. Perang pertama itu kan perang Badar. Kemudian setelah setahun kemudian baru terjadi perang Uhud. Latar dinamakan perang Uhud karena
peristiwa ini terjadi di pegunungan Uhud. Uhud. Ya, itu jarak antara pegunungan Gunung Uhud ini dengan ke Madinah itu sekitar 1 farsah ya. Berarti lebih dekat Madinah ke Uhud daripada Uhud ke kota Mekah. Jadi ibaratnya musuh ini memang orang-orang Quraisy ini memang mau menyerang Rasulullah SAW. Ya. Jadi latar belakang perang Uhud ini berawal dari dendam ya. Dendam orang-orang Quraisy ketika mereka mendapati kekalahan pada waktu perang Badar. Ya. Jadi ya ketika perang Badar itu kan kaum muslimin yang pada awalnya ini sebenarnya Rasulullah itu ingin memblokade jalur dagang orang-orang Quraisy. Ya. Yang ketika itu mereka pulang dari arah Yaman. Jadi mereka kaum muslimin ingin memblokade jalur dagang orang-orang Quraisy tadi. Dan perdagangan ini sebenarnya itu adalah harta kaum muslimin yang ditinggalkan oleh para sahabat yang berhijrah ke kota Madinah. Jadi harta-harta para sahabat yang ketika mereka berhijrah ini kan ditinggal di kota Mekah. Nah, pada waktu ditinggal ini harta ini dikumpulkanlah oleh orang-orang Quraisy. Ya, mereka kumpulkan, ya katakanlah seperti hartanya Utsman bin Affan. Beliau ketika hijrah kan tidak bawa harta apa-apa, ditinggal. Kemudian Suhaib, Ar-Rumi, ya masih banyak sekali para sahabat yang ketika hijrah hartanya ditinggal. Nah, ini kemudian diambil oleh orang-orang Quraisy. Nah, harta tersebut kemudian mereka gunakan modal untuk berdagang. Nah, kemudian disinilah Rasulullah kemudian menginginkan kita blokade, kita ambil harta kita yang telah dirampas oleh orang-orang Quraisy. Sebenarnya seperti itu. Jadi mengambil harta kaum muslimin yang dirampas oleh orang-orang Quraisy lewat jalur perdagangan tadi. Ya, ketika orang-orang Quraisy tadi mendengar kaum muslimin mengetahui mau jalur perdagangannya mau diputus, akhirnya orang Quraisy mengutuslah orang-orang Quraisy untuk menghadapi langsung tentara Rasulullah. Terjadilah perang Badar. Maka di perang Badar inilah banyak pemuka-pemuka Quraisy itu yang meninggal ya, yang mati ya. Banyak sehingga mereka mendapatkan bisa dikatakan telak. Ya, itu telak. Nah, dari sebab inilah kemudian Abu Sufyan yang pada waktu itu yang memimpin kafilah dagang ini kan Abu Sufyan. Jadi kafilah dagang ini selamat, sementara yang berhadapan dengan kaum muslimin ini adalah orang-orang Quraisy tadi yang tujuan untuk menghalau. Ketika itu Abu Sufyan yang beliau membawa kafilah dagang, begitu pulang mendengar berita ini akhirnya dia marah dan dendam ya, karena banyak juga keluarganya yang meninggal ya, termasuk pemuka-pemuka Quraisy di situ banyak yang meninggal. Maka dengan rasa dendamnya dia, penasaran dia, kemudian dia mulai menggalang orang-orang Quraisy untuk melakukan balas dendam tadi ya. Jadi beliau mulai dari situ, dari peristiwa setelah perang Badar ini, beliau mulai menggalang kekuatan, ya, menghasung orang-orang Quraisy, suku-suku yang berada di sekeliling kota Mekah, untuk bisa terlibat dalam aksi balas dendam untuk memerangi kaum muslimin yang berada di kota Madinah. Ya. Kemudian mereka mengumpulkan infak ya. Harta-harta orang ini dikumpulkan semuanya demi untuk menggalang dana. Karena perang itu butuh dana besar. Makanya untuk membiayai perang ini mereka saling bahu-membahu mengumpulkan hartanya untuk mencukupi pembiayaan perang. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Anfal ayat 36 juga
artinya mengabarkan berita itu bahwasanya innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Ya. Orang-orang kafir itu mereka itu berinfak, mengumpulkan hartanya ya untuk memerangi kaum muslimin. Ya. Liyasudduna an sabilillah ya. Mereka untuk menghalang-halangi kaum muslimin dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasayunfikunaha ya, dan mereka mengumpulkan apa yang mereka ini kan ya, berinfak ya. Mungkin mereka ada infak untuk memerangi kaum muslimin seperti itu. Ya. Sehingga pada waktu itu ya, pada awal-awal penggalangan dana ini ya, terkumpullah kurang lebih sekitar 1.000 ekor unta. Orang Quraisy. Ini untuk dipersiapkan 1.000 ya, untuk melawan menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Dan sekitar 1.500 dinar uang ya. Ini baru dari awal, ini awal mulai penggalangan. Itu sudah mulai besar ya. Dana yang besar itu sudah mulai terkumpul ya. Hingga kemudian sampai masa akhir-akhir tahun, hampir 1 tahun itu ya, kemudian terkumpullah sekitar 3.000 ekor unta, kemudian 200 tentara berkuda dan 700 tentara berpakaian baju besi ya. Yang awalnya tadi? Yang awalnya baru 1.000 jadi 3.000. Ini kan selama setahun. Dikumpul terus selama setahun. Jadi ibaratnya penggalangan dana dan mobilisasi jalan terus. Orang-orang Quraisy itu berjalan terus. Ya, persiapan untuk perang itu kan tadi, perang ini kan membutuhkan serius biaya yang begitu besar ya. Ya mereka serius juga ya, untuk memerangi kaum muslimin mereka serius ya. Sampai seperti itu. Ya. Dan pada akhirnya terkumpullah pasukan Quraisy itu ya, jadi ketika mereka berangkat dari kota Mekah menuju Madinah, nantinya menuju ke arah Madinah, itu mereka berangkat sekitar 3.000 pasukan Quraisy, baik yang kavaleri maupun infanteri, yang naik kuda maupun juga yang jalan kaki. Dan juga para wanita-wanitanya, termasuk mereka menghasung wanita-wanita Quraisy untuk ikut. Untuk apa? Untuk memberikan semangat. Ya. Jadi mereka mengajak wanita-wanita mereka untuk berangkat berperang biar memotivasi, memompa semangat perang ya, seperti itu. Kemudian dari 3.000 ini komandan utamanya itu adalah Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan. Kemudian di antara pasukan ini dibagi menjadi 2. Ada yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ya, beliau ini membawai sekitar 200 pasukan kuda. Masih belum masuk Islam dia. Ya, ketika itu beliau belum masuk Islam. Khalid bin Walid belum masuk Islam. Kemudian sebagiannya lagi sisanya dipimpin oleh Ikrimah ibnu Abu Jahal. Ya. Peristiwa ini ya, kemudian pasukan Quraisy itu berjalan menuju kota Madinah dan sampai di Gunung Uhud itu pada tanggal 6 Syawal. 6 Syawal. Tahun 3 Hijriah. Nah,